Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Haryanto, NIM 19234005, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Nah, adapun dosen pengampu dalam video kali ini adalah Ibu Desireni Esos MIKOM. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pertemuan dari 10 sampai 16 preservasi dan konservasi. Nah, kita memulainya dengan pertemuan 10 terlebih dahulu, yaitu pemeliharaan peta, slide, dan fotokopi tinta. Nah, sebagaimana kita ketahui, pemeliharaan adalah atau perawatan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pustakawan untuk menjaga bahan pustaka tersebut agar tidak rusak dan dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Nah, adapun yang pertama itu adalah peta. Peta merupakan navigasi atau lembaran seluruh bagian permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dan diperkecil dengan skala tertentu. Adapun pemeliharaan peta ini, yaitu yang pertama melipat bagian yang akan digunakan ke luar, sehingga ketika peta dikembangkan maka peta tidak akan rusak atau terlipat. Yang kedua yaitu menggulung dan memasukkan ke dalam tabung. Nah, dengan menggulung dan masukkannya ke dalam tabung, diharapkan peta ini dapat terjaga dan tidak rusak. Nah, jika perlu, peta ini dilakukan laminating, sehingga peta ini dapat terjaga dari kerusakan atau segala hal yang mengancam kerusakan dari bahan pustaka tersebut. Nah, yang kedua adalah slide. Slide ini suatu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Nah, di slide ini sama seperti kaset atau CD gitu. Nah, adapun pemeliharaan slide atau kaset ini, yang pertama yaitu tidak memegang slide pada permukaannya, akan tetapi memegang slide di bagian lubang tengahnya. Yang kedua tuh menyimpan slide ke dalam kertas sehingga slide tersebut tidak tergores. Yang ketiga, menghindarkan slide atau kaset dari cahaya matahari langsung, sehingga jika kita menyimpan slide tersebut atau kaset tersebut terhindar dari matahari, maka akan meminimalisir kerusakan pada slide tersebut. Nah, yang terakhir adalah fotokopi dan tinta, di mana fotokopi dan tinta ini pada saat sekarang di perpustakaan banyak digunakan untuk melestarikan bahan pustaka yang telah rusak. Adapun pemeliharaan atau pelestarian fotokopi dan tinta ini, yang pertama adalah membersihkan mesin fotokopi apabila telah selesai digunakan. Yang kedua adalah melindungi mesin fotokopi dari debu. Yang ketiga, tidak mencetak kertas yang terlalu tebal sehingga mesin fotokopi ini dapat bekerja dengan baik. Yang keempat, membersihkan karet-karet yang ada di dalam fotokopi ini sehingga mesin fotokopi dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah melakukan pengisian tinta ke dalam mesin fotokopi secara berkala, sehingga mesin fotokopi ini dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dengan adanya tinta tadi. Nah, baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu prinsip, metode, dan prosedur dalam perbaikan bahan pustaka. Nah, dari judulnya aja kita tahu nih, ada 3 materi. Yang pertama prinsip, yang kedua metode, dan yang ketiga adalah prosedur perbaikan bahan pustaka. Kita membahas prinsip terlebih dahulu. Adapun prinsip perbaikan bahan pustaka ini adalah usaha atau kegiatan untuk mengembalikan bahan pustaka yang telah rusak kembali ke semula, sehingga bahan pustaka tersebut dapat digunakan kembali. Adapun prinsip perbaikan bahan pustaka ini yaitu yang pertama untuk menyelamatkan kondisi fisik bahan pustaka, yang kedua untuk menyelamatkan nilai informasi yang ada dalam bahan pustaka tersebut, yang ketiga adalah mempercepat perolehan informasi, yang keempat yaitu mengatasi kendala ruangan. Nah, yang kedua adalah metode perbaikan bahan pustaka.
Nah, ada beberapa metode yang digunakan dalam perbaikan bahan pustaka ini. Yang pertama yaitu cooperative action and the use of technology on a large scale, yaitu mencakup koleksi sehingga mendorong para penerbit untuk menggunakan kertas permanen agar masa hidup dari koleksi tersebut dapat bertahan lama. Yang kedua adalah transfer of information. Nah, dalam transfer of information ini yaitu melestarikan materi dengan cara alih media dari misalnya dari bahan pustaka yang hard copy menjadi soft copy. Yang ketiga, housekeeping nature. Nah, dalam housekeeping nature ini yaitu pelestarian yang terdapat dalam perpustakaan seperti menjaga kebersihan lingkungan perpustakaan, mengatur cahaya dan kelembapan dalam perpustakaan sehingga bahan pustaka tersebut dapat terjaga dengan baik. Nah, yang ketiga adalah prosedur perbaikan bahan pustaka. Nah, prosedur ini sama dengan langkah-langkah yang digunakan dalam proses perbaikan bahan pustaka ini. Nah, ada beberapa prosedur dalam perbaikan bahan pustaka ini. Yang pertama yaitu menambal, di mana suatu usaha untuk menutup bagian bahan pustaka yang telah rusak dengan menggunakan kertas Jepang dan perekat kanji, bubuk kertas atau pulpa, atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Yang kedua adalah menyambung. Nah, menyambung ini merupakan suatu usaha dari pihak perpustakaan di mana agar bahan pustaka yang rusak tidak bertambah rusak dengan cara merekatkan potongan kertas dengan jenis tertentu ke bahan pustaka tersebut. Nah, yang ketiga adalah penyiangan, di mana penyiangan ini merupakan penarikan bahan pustaka dari raknya dan menggantikan dengan bahan pustaka yang baru dengan alasan bahan pustaka tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Yang terakhir adalah laminasi dan enkapsulasi. Nah, laminasi ini sama dengan usaha yang dilakukan oleh pustakawan untuk menjaga bahan pustakanya tersebut dengan cara merekatkan plastik ke dalam bahan pustaka tersebut agar bahan pustaka tersebut tidak mudah rusak. Nah, ada dua cara laminasi. Yang pertama yaitu laminasi dengan cara menggunakan mesin, dan yang kedua laminasi dengan cara manual. Yang kedua adalah enkapsulasi, di mana enkapsulasi ini adalah salah satu cara untuk melindungi kertas dari kerusakan yang bersifat fisik. Nah, dalam enkapsulasi ini hal yang harus terpenting untuk diperhatikan adalah kertas harus bersih, kering, dan bebas asam. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi penjilitan bahan pustaka. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih penjilitan bahan pustaka. Penjilitan bahan pustaka merupakan kegiatan menggabungkan lembaran-lembaran kertas yang sudah lepas menjadi satu dengan menggunakan lakban dan sampul sehingga bahan pustaka tersebut dapat terlindungi dari kerusakan dan dapat digunakan oleh pemustakanya. Adapun tujuan dari penjilitan bahan pustaka ini yaitu yang pertama agar dapat melindungi bentuk fisik buku atau bahan pustaka. Yang kedua adalah melindungi kandungan informasi yang ada di dalam bahan pustaka tersebut. Yang ketiga adalah memudahkan pemustaka ketika membolak-balikan buku atau bahan pustaka. Adapun sarana yang digunakan dalam proses penjilitan ini, yang pertama itu pisau cutter, yang kedua lakban, yang ketiga kertas sampo jilid, yang keempat bahan pustaka yang akan dijilid atau bahan pustaka yang lepas tadi, yang kelima penggaris besi, yang keenam stapler, yang ketujuh kuas bila diperlukan. Nah, materi selanjutnya adalah praktik penjilitan bahan pustaka. Nah, dalam melakukan praktik penjilitan bahan pustaka ini kita harus memperhatikan dulu nih apa saja sih bahan dan alat yang digunakan dalam penjilitan ini dan prosedur apa yang dilakukan dalam penjilitan ini. Nah, kita akan membahas bahan atau alat dan bahan yang digunakan dalam penjilitan ini. Nah, pada ini saya akan mengambil contoh penjilitan yang sering kita temui di fotokopi yang terdekat atau fotokopi yang sering kita kunjungi. Nah, alat bahan dan alat yang digunakan adalah
Yang pertama kertas sampul jilid, yang kedua lakban, yang ketiga pisau cutter, yang keempat penggaris besi, yang kelima stapler, dan yang terakhir adalah bahan pustaka yang hendak dijilid atau yang mau dijilid. Nah, setelah bahan-bahannya sudah ada, maka kita akan melakukan proses penjilitan sesuai dengan prosedur yang telah ada. Nah, yang pertama itu langkah pertama yang dilakukan dalam penjilitan yaitu menggabungkan bahan pustaka yang akan dijilid beserta kertas sampulnya. Kemudian kita stapler. Yang kedua, setelah bahan pustaka tersebut di stapler, langkah selanjutnya adalah memberikan lakban di tepi bahan pustaka tadi sehingga membentuk sebuah buku. Ya, lalu potonglah lakban yang berlebih menggunakan penggaris dan pisau cutter hingga pinggir-pinggir dari bahan pustaka yang kita jilid tadi rapi. Yang terakhir adalah bahan pustaka siap digunakan. Nah, baiklah, materi terakhir yaitu pelestarian bahan pustaka dengan cara alih media. Nah, sebagaimana kita ketahui, pelestarian merupakan kegiatan memelihara, melindungi, serta menjaga bahan pustaka agar bahan pustaka tersebut tidak rusak. Sementara itu, alih media merupakan salah satu usaha untuk melestarikan bahan pustaka agar nilai informasi di dalamnya tetap terjaga dan tidak hilang. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam kegiatan alih media ini. Yang pertama itu mengatasi kendala kekurangan ruangan. Yang kedua, mencegah kerusakan fisik bahan pustaka. Yang ketiga, kelangkaan. Yang keempat adalah perkembangan teknologi informasi. Tidak hanya itu, ada pun manfaat dari alih media ini. Yang pertama, memudahkan dalam mengaksesnya. Yang kedua, mendukung preservasi. Yang ketiga, pengembangan koleksi. Yang keempat, meningkatkan profil instansi. Yang terakhir adalah penelitian dan pendidikan. Nah, di samping itu, jika ada manfaat, tentunya ada kendala dalam kegiatan alih media ini seperti sumber daya manusia yang kurang memadai, yang kedua dana yang tidak mencukupi, yang ketiga kurangnya perhatian dari pemimpin terhadap kegiatan alih media ini, yang terakhir membutuhkan waktu yang lama dalam pengalihan ini. Nah, dalam kegiatan alih media ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahapan sebelum alih media yang meliputi identifikasi bahan pustaka, seperti memastikan bahan pustaka tersebut apakah masih layak pakai atau bagaimananya. Yang kedua, membersihkan dan memilah bahan pustaka yang akan dialih mediakan. Yang kedua, tahapan alih media. Nah, dalam tahapan alih media ini seperti scanning, yaitu pemindai terhadap bahan pustaka. Setelah itu melakukan proses pengeditan setelah pemindai bahan pustaka. Yang terakhir adalah finishing. Nah, atau pengemasan hasil editing yang sudah di edit tadi sehingga bahan pustaka tersebut dapat digunakan. Nah, tahapan terakhir dalam alih media itu adalah tahapan setelah alih media, di mana dalam tahapan ini meliputi menyimpan kembali bahan pustaka yang sudah dialih mediakan. Yang kedua, melakukan input data terhadap bahan pustaka yang sudah dialih mediakan. Dan yang terakhir adalah penyimpanan hasil alih media. Nah, mungkin itulah video singkat yang dapat saya sampaikan tentang preservasi dan konservasi. Adapun kesalahan saya mohon maaf. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.